Pemirsa, intens investigasi. Setelah pengakuan dan permintaan maaf yang disampaikan Denada kepada Ressa Rizky Rosano, kini publik justru dibuat bertanya-tanya karena pertemuan antara ibu dan anak tersebut hingga kini justru tak juga kunjung terjadi. Seolah masih ada tembok tinggi yang membentang di antara mereka yang menghalang pertemuan antara ibu dengan anak yang sempat terpisah selama puluhan tahun. Apalagi belakangan sejumlah syarat kembali diajukan pihak Ressa Rizky Rosano agar perdamaian di antara mereka bisa benar-benar terwujud. Hal inilah yang sempat pula disesali pihak Denada, lantaran pertemuan antara ibu dan anak itu belakangan justru kian tersa berbelit-belit. Kubu Denada juga meyakini jika hal ini sepertinya tidak sepenuhnya merupakan permintaan Ressa pribadi. Lantas seperti apa support sang mantan Ihsan Tarore untuk Denada terkait persoalannya? Dan apa pula syarat yang diajukan kuasa hukum Ressa agar mereka bisa berdamai dengan Denada? Serta seperti apa pula hasil mediasi di persidangan menurut pihak Denada? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Semangat buat Ressa dan juga Ibu Denada. Mengejutkan, persoalan antara Denada Tambunan dengan Ressa Rosano hingga kini masih bergulir di meja hijau. Meski Denada telah mengakui Ressa sebagai anak biologisnya lewat video klarifikasi di media sosial. Dan di tengah situasi yang belum mereda, Ihsan Tarore, mantan kekasih Denada, turut angkat bicara saat ditemui rekan-rekan media. Ihsan pun memberikan semangat untuk Denada, seraya berharap polemik ini segera menemukan ujungnya. Tak hanya itu, Ihsan juga mendoakan agar Denada dan Ressa bisa segera dipertemukan, sehingga semua yang tertunda dapat terselesaikan tanpa menyisakan luka baru bagi kedua belah pihak. Yang pasti semangat buat Ibu Denada ya, mudah-mudahan masalahnya segera terselesaikan. Ressa juga membuka hati, Ibu Dena juga segera bisa ketemu sama Ressa. Ya mau nggak mau, aku ngeliat juga kan jadinya, jadi tahu juga. Semangat buat Ressa dan juga Ibu Denada. Menurut Ihsan, dalam kasus yang menimpa mantan kekasihnya, Denada Tambunan, Ihsan mengaku ikut prihatin. Ia pun berharap kedua belah pihak bisa segera menemukan titik terang di tengah persoalan yang kian memanas. Ihsan juga menegaskan bahwa selama ini Denada tak pernah bercerita kepadanya soal masalah tersebut. Ihsan bahkan mengaku sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi hingga semuanya mencuat ke ruang publik dan memantik heboh. Pasti prihatin ngelihat kondisinya, lihat apa yang terjadi. Tapi ya balik lagi, mudah-mudahan mereka menemukan satu titik terang untuk keduanya bisa bertemu. Ini kan kayak nggak ngerti ya, yang satunya mau ketemu yang satu, nggak ngerti lah. Mudah-mudahan keduanya ngebuka hati, intinya gitu, ngebuka hati, bisa ketemu dan bisa menjadi keluarga. Tapi Enggak. sempat ini Denada pernah cerita ke Kaisang? Enggak, jujur nggak pernah sama sekali. Kalau nanya gimana pernah cerita nggak gini nggak pernah sama sekali. Jadi memang benar-benar nggak tahu. Jujur aku seneng banget malah kalau misalkan sekarang dia akhirnya ngakuin itu anaknya dia. Cuman ya memang awalnya jujur aku menyesalkan gitu, ya kenapa nggak dari awal gitu. Jadinya kan menggelinding opini-opini orang gitu kan. Jadi ya makanya aku balik lagi. Ya doanya supaya Ibu Denada dikasih kekuatan, Ressanya dikasih kelapangan hati biar dia juga bisa menerima ibunya
sebagaimana dan Ibu Denada juga bisa menerima anaknya sebagaimana dia menyayangi Aisyah. Jujur nggak pernah sama sekali. Kalau nanya gimana pernah cerita nggak gini nggak pernah sama sekali. Jadi memang benar-benar nggak tahu. Ihsan Tarore pun tak menutupi penyesalannya. Ia bahkan mempertanyakan mengapa dari awal pihak Denada tidak berterus terang. Karena keterlambatan itu justru memicu berbagai opini liar di tengah publik. Meski begitu, Ihsan mengenang Denada sebagai sosok yang lemah lembut dan cukup sensitif semasa mereka menjalin hubungan. Dan di tengah ramainya kasus ini, ia juga menegaskan satu hal, tudingan netizen yang mengaitkan Ressa sebagai anaknya sama sekali tidak benar. Ihsan membantah kabar tersebut dengan tegas. Jujur aku seneng banget malah kalau misalkan sekarang dia akhirnya ngakuin itu anaknya dia. Cuman ya memang awalnya jujur aku menyesalkan gitu, ya kenapa nggak dari awal gitu. Jadinya kan menggelinding opini-opini orang gitu kan. Ya makanya aku balik lagi, ya doanya supaya Ibu Denada dikasih kekuatan, Ressanya dikasih kelapangan hati biar dia juga bisa menerima ibunya sebagaimana dan Ibu Denada juga bisa menerima anaknya. Jujur dia orangnya lemah lembut banget sebenarnya. Tidak se-strong yang terlihat. Jadi memang benar-benar hatinya sebenarnya lemah lembut sekali lah. Luar biasa sebenarnya. Rapuh gitu ya, cepet nangis apa. Sensitif ya. Psikologi kuping ya. Enggak lah. Kalau dari kemarin-kemarin tuh ada beberapa netizen yang ngomong, anak lu anak pada mikir gak sih gue pacarannya tahun berapa? Itu anaknya berapa tahun? Yang bener aja dong. Walaupun mukanya mirip katanya. Ya mirip sekarang karena memang gue gendut sekarang. Ya udahlah. Tapi kan ya bukan dong. Kan gue pacarannya tahun 2016. Itu artinya pas 10 tahun lalu. Ya kan? Jadi memang sekarang kan anaknya 24. Nih, bukan anak gue lah. Kebetulan aku udah gak kontak-kontakan sama Ibu Denada, jadi bener-bener ya aku cuma bisa mendoakan semoga Ibu Dena bener-bener bisa nyatu, bisa baik-baik aja sama Ressa. Ihsan Tarore juga mengungkapkan meski ia dan Denada memang pernah menjalin hubungan. Namun Ihsan mengakui ia tak pernah benar-benar bisa menebak isi hati seseorang, termasuk sang mantan. Menurutnya, bisa jadi saat itu Denada sedang berada dalam kebingungan hingga akhirnya tak mampu menyampaikan perasaannya sebagaimana mestinya. Kerja sih. Ibu Dena tuh memang dari dulu orangnya tipikalnya kerja. Dan jujur, memang satu, aku nggak pernah mau cari tahu backgroundnya seperti apa dan bagaimana. Jadi buat aku ketika aku mencintai seseorang ya aku menerima dia apa adanya saat itu gitu. Jadi kayak nggak akan cari tahu, kecuali ketika berjalan ternyata kita tidak cocok, ya sampai akhirnya kan kita pisah gitu. Apa yang membuat tidak cocok? Yang membuat tidak cocok adalah jujur nggak tahu sama sekali. Karena itu memang aku nggak pernah cari tahu kalau misalkan orangnya nggak pernah cerita ke aku. Karena memang dia nggak pernah cerita, jadi ya aku nggak mau nanya. Apapun itu. Selalu support apapun yang dilakukan. Waktu itu ya selalu support, sampai sekarang pun apa yang dia lakukan ya selalu support gitu. Maksudnya kayak ya buat aku nobody's perfect ya. Jadi mungkin saat itu dia bingung sampai akhirnya dia tidak berbicara sebagaimana mestinya mungkin ya, tapi aku tidak tahu, balik lagi kan aku nggak bisa nebak isi hati orang gitu. Walaupun aku pernah menjalin hubungan sama dia, tetap aja hati orang nggak bisa ditebak gitu. Hubungan juga nggak ada yang janggal ya? Nggak ada selama aku jalanin sama dia. Nggak ada, bener-bener nggak ada, karena selama aku jalanin sama dia semuanya baik-baik aja. Menepikan support sang mantan, Ihsan Tarore untuk Denada terkait persoalannya. Lantas, apa syarat yang diajukan kuasa hukum Ressa agar mereka bisa berdamai dengan Denada? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.
ajakan pihak Denada agar gugatan tidak berlanjut dan terjadi perdamaian di antara mereka langsung mendapat jawaban dari pihak Resa. Ya, lewat kuasa hukumnya, pihak Resa mengaku mereka juga tidak menutup langkah damai. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Denada agar perdamaian itu terwujud, yaitu Denada mau bertemu dengan 3 pihak sekaligus, yaitu Resa, Dino Rosano, dan Ratih Rosano, serta meminta maaf secara langsung kepada ketiga pihak itu, dalam hal ini pasangan Dino Rosano dan Ibu Ratih, lantaran merekalah yang selama puluhan tahun telah mengasuh dan membesarkan Resa. Ronald Armada juga menyesalkan klarifikasi Denada yang tidak secara eksplisit menyampaikan permintaan maafnya kepada orang tuanya. Ronald juga menegaskan, jika gugatan yang diajukan pihaknya bukan semata-mata soal angka, tapi lebih kepada teguran tidak langsung kepada Denada yang dipandang menzalimi harkat dan martabat orang tuanya. Kemarin itu kan sudah saya jelaskan berulang-ulang ya, melalui konferensi pers maupun melalui podcast di Bang Densu itu, bahwa gugatan saya ini orientasinya kan sebetulnya kan 1365 ya. Kontra Matedat itu terkait dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Denada yang kemudian menimbulkan kerugian. Yang notabene itu terhadap tergugat 2 dan tergugat 3. Ya. Kapasitas untuk kita berdamai itu ya kalau saya juga bisa berharap itu. Bisa mencabut pun saya juga bisa berharap. Asalkan Denada itu bisa bertemu ya dengan ketiga pihak ini. Jadi pihak prinsipal di dalam gugatan saya itu, yang pertama itu adalah Resa, yang kedua itu adalah Mamae, yang ketiga, kalau urusan pengakuan anak sudah selesai clear, oke lah, alhamdulillah lah ya. Meskipun Inkasu dalam hal ini dia memberikan pernyataan itu secara medsos. Bukan face to face. Ya toh, itu makanya kita masih belum bisa membaca ada penyesalan nggak di situ. Kan itu aja. Yang sampai saat ini saya tanyakan kepada yang bersangkutan, si anak ini, kamu bisa merasakan itu dari hati apa enggak, Le? Belum, katanya. Ya mungkin nanti lah ya, next ya. Terus yang kedua, permintaan maaf si Denada itu kepada prinsipal yang kedua dan prinsipal yang ketiga, yang notabene ini sudah membesarkan Resa dengan ikhlas, dengan rasa kasih sayang, tetapi masih didolimi. Pendoliman yang pertama, silaturahmi saja antara pihak kedua, prinsipal kedua dengan prinsipal ketiga ini nggak pernah dijemput, nggak pernah diterima oleh pihak Denada. Bahkan disuruh berdiri di trotoar, suruh menunggu 3,5 jam, 2 hari berturut-turut. Kenapa yang saya sesalkan kemarin itu, Denada di dalam pengakuannya itu tidak juga secara eksplisit juga menyatakan permohonan maaf kepada kedua orang tua saya. Kan saya sudah berkali-kali yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini bukan soal angka, tetapi tindakan Denada itu yang saya pandang sudah betul-betul mendolimi harkat dan martabat orang tua saya. Di sisi lain, meski Denada sudah mengakui dirinya sebagai anaknya, namun Resa ternyata masih tetap memanggil Denada dengan sebutan Mbak. Apa alasan Resa dan apa pemicu rasa takut Resa untuk melakukan pertemuan dengan Denada sesuai permintaan sang ibu? Resa sampai sekarang masih manggil Mbak. Canggung. Udah diakuin ya sama Mama Denada sendiri. Kenapa nggak coba langsung panggil? Iya kebalik lagi, canggung. Terus kan belum ketemu langsung gitu. Kalau ketemu langsung kan lebih enak. Iya ngajak ketemu. Bukan belum mau, takut ngambil keputusan. Dan takutnya juga nanti terjadi ketiga kalinya gitu. Kan simpelnya gitu tadi Kak. Maksudnya Resa kan di Jakarta. Kan pasti tahu, teman-teman kakak semua pun tahu Resa ada di mana. Kenapa nggak langsung aja gitu. Juga dia bingung juga sekarang ini harus manggil ibu manggil mbak Soalnya di dalam cecetan itu Denada sudah bilang, ya terserah nanti nyamannya mau panggil apa. Itu pun aneh kan rasanya kan. Coba gimana rasanya? Nah coba. Sekarang mau panggil mbak boleh, panggil ibu boleh kan gitu kan. Sudahlah, jangan lewat cecetan. Karena cecetan itu tidak bisa menunjukkan ya gimana rasanya perasaan ini bisa meluap. Insya Allah ini nanti smooth lah nanti penyelesaiannya kalau memang Denada itu betul-betul bisa mengesampingkan egonya yang pertama ya, bisa menunjukkan bahwa orientasi dia untuk melakukan pengakuan itu betul-betul dari hatinya, itu aja.
Dari syarat yang diajukan kuasa hukum Ressa agar mereka bisa berdamai dengan Denada, lantas seperti apa pula hasil mediasi di persidangan menurut pihak Denada? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Pihak Denada melalui kuasa hukumnya akhirnya angkat bicara soal mediasi dengan Ressa. Ia menegaskan, mediasi kemarin memang gagal, namun pintu damai belum sepenuhnya tertutup. Kuasa hukum Denada justru menyayangkan langkah Ressa yang kian sering muncul di sejumlah podcast karena hal ini dinilai memperkeruh suasana dan membuat keadaan semakin tidak nyaman. Terlebih setelah video klarifikasi beredar, Denada disebut terus berusaha menghubungi Ressa, namun tak pernah mendapat respons. Kuasa hukum Denada bahkan menilai sikap Ressa belakangan ini bukanlah cerminan dari diri Ressa yang sebenarnya. Benarkah? Seperti ini penjelasan kuasa hukum Denada. Iya, mediasinya gagal, cuman itu tidak menutup upaya para pihak ini untuk berdamai meskipun sedang berjalan. Kita ini kan sama-sama upaya. Pihak penggugat, mohon maaf ya, podcast kemana-mana sehingga kami itu menyimpulkan bikin gaduh lah. Istilahnya Anda mengerucut ke perdamaian malah bikin suasana tidak enak. Beberapa kali WA tak dibales. Saat mengunggah video pengakuan itu bahwa Ressa itu anaknya, sejak saat itu WA terus tiap hari tidak dibales. Nah Ressa ini kan di WA tidak dibales, kan dia aneh. Ini saya yakin loh, ini bukan sikap Ressa sesungguhnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.